Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di video kali ini saya akan menyerahkan Hyundai Ioniq 5 saya ini ke tim Fitra Eri. Saya akan meminta mereka untuk memakai mobil ini untuk kegiatan sehari-hari. Bagaimana pendapat mereka tentang mobil ini. Tapi syaratnya seluruh tim harus bisa melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Semuanya hanya dengan 1 kali charge. Jadi ini sekarang udah di charge penuh. Menurut range yang ada di MID ini 1 kali charge penuh itu bisa di atas 500 km. Nah sekarang kita lihat apakah selama seminggu ke depan tim Fitra Eri memakai mobil ini, baterai itu bisa bertahan. Dan tinggal berapa persen nanti baterainya dan sisa jarak tempuhnya berapa dan bagaimana pendapat mereka tentang mobil ini nanti kita bisa lihat. Dan di akhir video tim Fitra Eri akan kembali berkumpul di sebuah tempat yang unik. Karena tim saya ini kalau meeting suka minta tempatnya yang unik-unik biar fresh pikiran, biar healing sekalian. Oke, langsung saja kita serahkan mobil ini pertama kali ke Revi. Sini Rev. Loh. Gue yang pertama nih. Lo mendapatkan kehormatan pertama untuk mencoba mobil ini. Silahkan dinaikin, boleh sama keluarga, boleh sendiri. Lo lakuin semua kegiatan lo. Siap. Target lo kira-kira 100 km lah bawa mobil ini. Terus habis itu diserahkan ke tim berikutnya. Oke. Ini serah terimanya. Siap. Jadi di sini ada 2 mounting GoPro, ada 2 GoPro, dan ada 6 baterai cadangan. Oh siap, banyak berarti ya? Banyak. Mana? Oke, silakan Kunci. menikmati. Oh kunci. Kunci. Gimana jalannya kalau nggak ada kunci? Ini kuncinya. Oke. Oke, sekarang kita lihat impresi dan perjalanan Revi naik Hyundai Ioniq 5. Let's go, jalan. Oke, nah kita udah di dalam Ioniq 5. Sedap. Coba ini dilihat ini. Sebentar, kita back dulu. Di mana backnya tolong? Bisa di back nggak sih? Nah, ini. Ternyata range-nya 556 ya. Nah, Rev, itu ada low tire pressure. Jadi emang agak kempes sedikit kemarin, udah lama nggak pernah dicek. Nanti tinggal ditambah ini aja, tinggal ditambah angin aja. Sesuai standar pintu ya? Sesuai standar pintu. Oke. Ini ada low tire pressure. Nah, ini kenapa 556, Mas? AC-nya udah hidup belum? Udah ya? Udah nih. Ya, nanti lihat aja aktualnya berapa. Oh, oke. Katanya 450. Ternyata lebih jauh. Let's go. Enjoy. Wah, seneng banget nih. Dikasih pinjem sama Pak Bos beberapa hari untuk bawa Ioniq 5. Menarik. Jadi mobil ini, mobil listrik itu selalu menjadi yang paling favorit ya buat saya untuk mobil-mobilnya Mas Fitra gitu. Karena ya paling irit pertama, terus paling mudah bawanya, nggak pusing bensin. Terus habis itu ya nyaman ya, bawanya nggak ada berisik, nggak ada suara gitu. Terus habis itu dengan sekarang di Ioniq 5 ini udah punya adaptive cruise control sama ada lane keep assist. Jadi untuk saya yang tidak begitu suka nyetir, jadi sangat termanjakan dengan fitur-fitur ini gitu. Dan dia udah ada auto hold juga, sama yang paling penting Android Auto. Nih wajib sekarang untuk punya Android Auto gitu, sangat wajib. Dan yang paling penting lagi adalah mobil listrik tidak kena ganjil genap. Jadi bisa jalan kemanapun, ke Jakarta sebebas-bebasnya di tanggal apapun, di ganjil maupun genap gitu. Terus ya irit pula. Dan diminta sama Pak Bos untuk make Ioniq 5 sekitar 100 kiloan. Oke, kira-kira kita kemana ya? Oh, kita coba ajak Mama deh. Coba ya. Mama itu belum pernah diajak untuk, bukan diajak, belum pernah ngerasain rasanya mobil listrik. Sedangkan anaknya udah. Tapi kita coba telepon aja nih. Semoga dia, kayaknya hari ini libur deh dia. Ya, kayaknya hari libur deh. Kita
coba telepon. Untung udah ada Android Auto jadi langsung connect, nggak perlu main handphone lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama libur mah? Libur, tapi mama mau ada panggilan dari rumah sakit, banyak operasi. Ya elah. Aku lagi bawa mobil listrik nih mah. Mama belum pernah kan naik mobil listrik? Ya belum sih, kepengen ngerasain, tapi ya gimana, mau suruh bantuin di rumah sakit, operasi banyak. Kalau besok gimana besok? Ya nggak dipastiin juga besok. Besok ada operasi juga? Iya betul. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah mama semangat ya. Dadah. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Apa coba kita ajak pacar ya? Iseng, coba kita ajak pacar. Kayaknya dia belum pernah naik mobil listrik. Iseng ini mah iseng. Halo. Halo. Yang? Halo. Sayang. Ya, kenapa? Kamu hari ini kerja? Enggak, lagi libur. Kenapa? Oh lagi libur. Terus sekarang kamu lagi di rumah? Enggak, lagi di rumah temanku di daerah BSD. Kenapa gitu? Oh gitu. Enggak, ini ceritanya aku dikasih pinjem mobil listrik sama Mas Fitra. Terus disuruh dibawa sekitar beberapa hari. Kamu mau nggak aku ajak naik mobil listrik? Mau banget. Mau, oke. Mau. Kira-kira kamu baru atau udah dari tadi di rumah teman kamu? Udah dari tadi sih. Oh, udah mau jalan? Ya boleh. Kamu jemput aku. Oh iya dong. Kalau gitu kamu Oke. kirimin lokasinya ke aku jemput kamu ya. Kita jalan-jalan. Oke. Oke. Ya. Bye bye. Hati-hati sayang. Iya, Bye-bye. bye. Ya, akhirnya kita ajak pacar guys. Ya udahlah ya. Sebenarnya pengen banget ngajak mama karena mama tuh belum pernah bawa mobil listrik, naik mobil listrik gitu. Nah sekarang kita langsung berangkat untuk jemput pacar. Jadi pacar deh yang dijemput. Ya udah, tapi nggak apa-apa, seneng juga. Oke, let's go. Akhirnya kita sudah sampai di daerah BSD. Sekarang tinggal mencari posisinya. Halo. Kok lokasinya pindah? Iya, tadi diajak makan dulu sama temen aku. Oh, terus rumahnya di mana? Tuh, situ doang gua. Oh, oke. Jadi tadi makan dulu. Tadi aku telepon kamu tuh lewat Android Auto yang. Nggak lewat HP. Enggak, handphonenya itu cukup dikonekin pakai USB aja. Jadi aku tinggal telepon pecat. Jadi nggak perlu buka handphone. Benar. Dari tadi juga Maps juga lewat sini. Gitu. Jadi nggak usah mainan HP. Iya, lebih fokus lah. Oke, sekarang kita jalan-jalan. Habis itu aku anterin kamu pulang ya. Sip, Oke. Makasih ya yang sama-sama. Gimana, senang naik mobil listrik? seneng banget. Oke. Mau beli? Mau. Duitnya mana? Kan kamu beliin buat aku. Banyak duit banget ya. Amin. Oh ya, amin. Siap. Gimana sih? Bye. Yes, mission accomplished. Sekarang kita pulang dan lanjut besok aja kali ya untuk mungkin kita lihat nanti di hari kedua apa yang kita lakukan dan apa kita langsung kasih ke Mbak Nisa. Soalnya sekarang udah 50 kilo nih kita pakai. Kita lihat nanti kita pulang dari BSD berapa kilo dan nanti paling besok
besok sih kayaknya ada syuting ataupun meeting, jadi kita bisa langsung tukeran sama Anissa. Lanjut. Hari kedua bersama dengan Hyundai Ioniq 5. Jadi hari ini saya mau ke lokasi syuting karena ada syuting sama Pak Bos. Terus habis itu nanti malam juga ada meeting. Sekalian nanti malam saya mau menyerahkan Hyundai Ioniq 5 ini ke Mbak Nisa. Jadi lanjut karena udah lebih dari 100 kilo nih pakainya nih. Karena rumah saya paling jauh ya sebenarnya. Jadi ya mau gimana lagi ya. Jadi agak melampaui limitnya nih. Nah, karena hari ini lumayan padat, jadi mungkin kita langsung skip aja ke nanti malam dimana saya bertemu dengan Mbak Nisa. Let's go. Oke, sekarang sudah malam sekitar jam 10-an. Saya baru aja kelar dari syuting dan meeting yang sangat panjang sampai malam, dan saya sudah bersama dengan Mbak Nisa yang dimana Mbak Nisa akan make lanjut untuk dipinjemin Pak Bos Ioniq. Ayo Mbak, sini Mbak, buka Mbak. Buka mobilnya. Oke. Duduk dulu. Oke. Oke, terus habis itu pencet tombol startnya. Ya. Nah, Wow. Nah. Langsung menyesuaikan. yoms. Nah, jadi gua udah jalan 154 kilo dan range masih tersisa 423 kilo ya. Baterainya 72%. Nah, kalau kewajiban dari Pak Bos pakainya 100 kilo. Kalau lebih gimana? Kalau lebih ya kayak gua. Oh lebih nih 100. Iya 150, tapi masih sisa 423. Kurang loh pertama ya. Dipakai untuk 3 orang terakhir masih bisa dong. Oke. Bisa Oke, dong. Oke, sip. Ya kan? Nah, ini jadi di sini ada warning ban nih ceritanya. Iya, Low tire pressure. Itu bannya emang agak kempes aja. Jadi tinggal isi angin nanti selesai. Oke. Oke? Ya, sip. Nah, nanti 100 kilo atau berapa harinya itu terserah Mbak Nisa. Oke. Oke? Di situ gua kasih ke? Ke Abel selanjutnya. Habis Oke, Abel nanti Ibu Diandra. Oh, baik. Oke, jadi saya akan serah terima sama Mbak Nisa karena Mbak Nisa akan melanjutkan dan vlognya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Silakan Mbak. Oke, hari ini giliran saya nyobain Hyundai Ioniq 5. Tadi malam saya udah serah terima sama Revi. Hari ini saya ngajak salah satu sahabat saya dari SMA. Terus kita hari ini mau kemana? Rencananya hari ini kita mau nyalon, Iya, kita nostalgia. Karena kemarin itu tadi malam Jakarta tuh macet banget, hujan banget. Non-stop. Jadi kayaknya kita perlu memanjakan diri sendiri hari ini ya. Setuju. Kita jalan-jalan nih. Ini pertama kalinya saya nyobain Hyundai Ioniq 5 dan Aku ini juga pertama kaliku nyoba mobil listrik bahkan ya. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Kesan pertama gimana coba? Aduh nyaman banget ini. Nyaman. Gak ada suaranya soalnya. Bener-bener kedap gitu ya. Hening. Ha-ha. Ya suara dari luar nggak ada. Hampir nggak ada. Walaupun masih ada, tapi Untuk keselamatan juga soalnya kan kalau kita nggak bisa denger nggak klakson boleh kan juga bahaya kan. juga ya. Nggak boleh. Ini nyaman banget deh. Serius nyaman banget. Nah, kita udah sampai Tebet nih ya. Dulu sebelum saya tinggal di mobil, dulu tinggal di Tebet, ya kan? Anak Tebet. Sekolahnya di Tebet. Nah sekarang Tebet tuh udah rame banget, macet kan nih dari tadi. Kita mau menuju ke salon. Ini ada fitur yang oke banget. Jadi ada namanya. Karena ngelewatin pasar jadi agak sedikit macet. Iya. Ada yang namanya iPedal kalau nggak salah ya. Jadi dia benar-benar cuman cuman menggunakan satu pedal doang. Rem tuh, gas ngegas gitu. Dia kayak macet dari tadi kan macet kan. Begitu aku lepas kakiku di pedal gas, dia kayak langsung ngerem gitu. Asik ya, Seru ya. banyak kenangan ya di sini ya, Nostalgia ya. nostalgia sekalian. Nah ini jadi kalau untuk macet jadinya apa nggak tambah nyaman?
diremin gitu. Digasin, diremin dengan fitur-fitur yang tadi. Makin nggak masalah, Makin nggak masalah. ngelewatin titik macet. Untuk saya yang apa ya, di Jakarta itu mungkin dalam setahun 4-5 bulan gitu ya. Begitu kembali ke Jakarta tuh ngadepin kemacetan, jadi harus beradaptasi terus kan. Dengan mobil ini yang sangat-sangat nyaman, rem diremin dan segala macamnya, ya kan. Jadinya nyaman, jadi nggak masalah mau menembus kemacetan. Ya. Udah gitu, ya udah pastilah di sini di mobil listrik bebas ganjil genap ya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kan ikan suka lupa-lupa. Kalau saya tuh lupa-lupa habis pulang dari luar kota ya. Iya. Mana ya? Yang ganjil genap mana ya gitu Nggak kan. update sama peraturan dalam kota ya Mbak. Iya. Akhirnya kalau pakai ini kan jadi bebas. Permudah sih ya. Bebas Dibikin khawatir gitu loh. nyaman. Kemana-mana mobilitas di Jakartanya juga jadi enak banget. Oke, bentar lagi kita sampai di salon. Oke, kita habis dari salon. Nih udah berubah ya rambutnya. Rambut saya sebenarnya juga udah berubah, tapi kan harus ditutup-tutupin. Habis dari sini karena besok kita mau ada syuting di luar kota, jadi kita akan langsung pulang. Saya nganterin Eta dulu ke rumah, habis itu beristirahat di camper van saya. Karena keluar kotanya besok nggak pakai ini. Sayang. Sekali. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi. Oke. Beberapa hari yang lalu saya udah pakai Ioniq kan. Terus habis itu saya tinggal keluar kota. Terus hari ini, malam ini juga saya mau handover langsung ke Bel. Coba kita lihat ya. Waktu dikasih ke Revi, dikasih dari Revi, kalau nggak salah baterainya itu tinggal 72%. Terus range-nya itu kalau nggak salah masih ada 449 lah ya, 440-an berapa gitu lah ya. Coba ya, kita lihat ya. Setelah saya pakai, tinggal berapa nih? Aduh, coba kita lihat. Kelihatan nggak? Berapa tuh? Hah? 45% Bel? Kok udah 47 sih, Mbak? Jauh banget turunnya. Wah, gue gak nyampe cepet. Berarti gue pakai kayak 180-an ya, Bel? Ya. Gue gak nyampe cepet. Tuh, Ya, tuh elah. tinggal 45% dari 72% ya. Bel, dimanfaatkan dulu, Bel, Abel ngambek. Coba bayangin, Ya. dari Bang Revi itu berapa tadi? 440-an lah, Iya. anggap aja 440-an. Sekarang tinggal 247 gitu, gimana? Lo kemana? Gue juga nggak tahu, makanya kenapa begitu. Coba ya kita buktikan aja apa itu kesalahan ada di gue. Bentar. Ini kan dari gue harus ke Bu Bos nih. Iya, Kak ternyata. Diana. Lah gue yang kena semprot dong kalau aku. Ya itu urusan lo. Kan waktu itu juga gue nyemprot Revi loh waktu itu. Kok tinggal segini Rev gitu? Tapi masih banyak 70%. Iya, gue pikir gue nggak bakal beda jauh gitu dari Revi. Itu jauh banget. Ternyata gue Itu jauh banget sumpah. Iya, udah Bel. Dulu bentar. Ini 246 nih. Ya ampun 24. Ya ampun Mbak Nisa. Duh ya ampun Mbak Nisa. Awil ngambek. Udah Bel, pasti kamu lebih efektif pemakaiannya. Aku kan baru pertama kali Bel bawa ini, jadi kamu maklum lah. Ya udah ya Bel ya. Udah ya, kita serah terima. Oke Bel. Dah Bel. Pas tanggung jawab, curang banget sumpah. Nggak bisa gitu Mbak Nisa. Sebel banget ditinggal gue. Aduh, range-nya tinggal segini, saya bisa kemana ya? Ya udah deh, pikirin besok aja, mau tidur dulu, mau pulang. Sampai ketemu besok. Oke, hari ini saya udah sama teman-teman. Ini Luis, ada Diki, ada Adrian, ada Bang Rifki. Nah, hari ini kan kita rencananya mau jalan-jalan, mau nongkrong. Tapi karena kita belum pada sarapan, ya udah jam 10 sih, mau brunch dulu kali ya. Yes. Daerah mana ya? Kepik nggak sih? Kepik ya? Kepik ya? Oke, kita kepik sekarang. Gila, kameranya 360 ya guys ya. Gila, keren banget sih. Finally. Itu tapi mobilnya
Mobilnya lucu banget. Oke guys, saya udah sampai di lokasi pertama. Sekarang kita pada mau makan dulu, abis itu lanjut main biliar. Let's go makan dulu. Makan. Makan deh. Oke, kita udah kelar semuanya. Abis main BL, abis makan juga. Tadi makan siang. Sekarang saya sama teman-teman mau ke Bintaro. Dik, tolong dong Dik, Google Maps Dik. Mau kemana kita? Bintaro. Bentar. Pakai HP gue aja. Kenapa? Ada Apple CarPlay. Oh udah Apple CarPlay. Aman. Kemana kita, sorry? Ke Bintaro. Keren juga fiturnya kak. Yoi. Canggih banget deh. Mau ke Dia Mangga auto Domain. connect gitu ya? Iya, jadi kalau lo udah nyolokin di situ kan ada slot USB. Nah, kalian tinggal nyolok aja nih. Oh langsung nyambung gitu guys. Yoi. By the way kak, kalau semisal HP gua Android bisa connect juga nggak buat Maps? Bisa, ini bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto juga. Ntar lo cobain deh pas kita udah nyampe. Oh berarti bisa connect Android, bisa Apple juga ya? Bisa dua-duanya anak. Aman lah ya. Kabel mobil ini ada mode kayak pemanasin gitu nggak sih? Ada dong. Oh, ada. Nih, jadi kursinya itu bisa dipanasin, bisa didinginin. Oh. Serius? Nih, tuh lihat. Buat passenger sama driver doang tapi ya. Berarti kalau kita kayak lagi ke puncak gitu kedinginan bisa Iya, gitu ya? bisa ada seat warmernya. Tuh enak banget, pakai adaptive cruise control sama lane keep assist. Berasa disetirin saya. Enaknya, aduh, tinggal santai. Selamat pagi. Hari ini giliran saya sudah selesai dan saya akan mengantarkan mobil ini ke tempatnya Kak Diandra. Saya mau rekap sedikit dari awal mobil ini dipinjemin sama Om Fitra ke Bang Revi. Bang Revi itu make sekitar 150 lebih kilometernya, range-nya. Terus Mbak Nisa itu pakai sampai 180 km lebih. Terus saya sekarang pakai tinggal sisa 125 nih, masih di jalan. Nggak tahu nanti kalau saya sudah sampai di rumah Kak Diandra sisa berapa. Wah, kebagian gak nih ya Fitra? Aduh. Oke, saya udah mau nyampe rumah Kak Diandra. Saya bawain kopi sama es coklat buat Kak Diandra sama Mas Dito. Kita sogok biar nggak kena marah, udah tinggal segini. Yeay, ada bubur. Gimana? Puas Abel makanya. Coba aku cek dulu berapa Tapi ini. bentar. Apa? Ini ada kopi sama es coklat buat Kak Diandra sama Mas Dito. Oh iya makasih. Iya. Tumben yang anget. Bukan anget, tadi udah dari tadi. Oh iya. Coba. Jadi udah tinggal sisa berapa lagi range-nya? Jadi range-nya adalah Tunggu. 124. 124. Tapi mau dijelasin nggak? Mau dikasih kronologinya dulu nggak? Ya Allah. Jadi gini. Aku mesti balikin ke Om Fitra juga loh nanti. Jadi gini, pertama tuh Bang Revi makainya kayak 150 kilometeran lebih. Terus habis itu Mbak Nisa make 180. Tunggu, Revi berapa? 150 kilometeran lebih. Oke. Terus Mbak Nisa itu pakai 180 kilometeran lebih. Terus Mbak Nisa 180? Iya, Mbak Nisa. Kurang ajar emang ya orang. Kemarin juga aku bingung udah ngomong sama Mbak Nisa. Terus gimana? Terus sekarang Ya ampun. sisa segini. Lah Abel pakai cuma dikit berarti kemarin? Abel make 100 lebih lah. Ya 110-an. ampun, gila tinggal disisain segini. Padahal aku udah request loh, aku minta disisainnya agak lumayan banyak karena aku mau jalan-jalan. Iya, gimana? Mesti balikin ke Om Fitra juga loh. Ih, yang pakai banyak bukan aku. Gimana sih nih anak-anak nih? Aduh. Ya udah deh. Enjoy kakak. Thank you. Kuncinya udah sama kakak ya? Udah di sini. Oke. Thank you, Abel. Udah pulang ya? Ya. Dadah. Dadah. Oke deh, bismillah, tinggal sisa 124 kilo. Dan sesuai dengan peraturannya, Mas Fitra nggak boleh kita nge-charge.
Jadi ya we'll see deh, nih mau kemana nih. Tadi mau ke Bogor sama Mas Dito, cuma nggak cukup kayaknya kalau mesti balikin ke rumahnya Mas Fitra. Oke, bismillah, kita lihat deh besok saya kemana. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan, saya sama Mas Dito, saya nyetir. Nah terus ini sekarang udah kesisa tinggal 97 km lagi range-nya, karena Umar anak saya dari kemarin minta muter-muter naik ini ya sama Mas Dito ya. Muter-muter komplek, cuma ya udah deh, dia tahu aja di mobil bagus. Anyway, kita hari ini mau ke Peak insyaallah. Terus ke Peak itu kira-kira 40 sampai 50 kilo lah, kalau kemarin lihat 48 km kalau nggak salah dari rumah saya. Terus dari sana baru kita mau ke rumah Mas Fitra, dan kurang lebih itu 20 sampai 30 kiloan dari Peak 2. Kita lihat aja, semoga cukup. Bismillah. Oke, ini barusan Mas Dito dari tadi lagi jadi DJ, lagi gonta-ganti lagu. Tadi ada lagu sih bukan lagu. Bukan lagu, instrumen apa sih? Lagu ambience gitu. Sounds of Nature. Sounds of Nature. Jadi tadi habis dengerin ini ya, ceritanya di pantai, apa namanya? Calm Sea Waves. Di pantai. Berasa lagi di pantai. Karena mau ke Peak jadi kita nggak pakai dengerinnya lagu yang ke pantai. Nah ini enak banget sih. Mobil listrik enak banget. Sampai bingung mau reviewnya dari mana dulu. Ya emang ini sih ya, si Ioniq 5 ini menggemparkan orang-orang yang pecinta mobil, khususnya yang lagi pada minat banget ke mobil listrik. Karena memang senyaman itu, bantingannya nyaman, terus juga tarikannya juga enak ya, pastilah ya, of course mobil listrik. Cuma fitur-fitur yang ada di dalam sini juga benar-benar ngebantu kita untuk memudahkan lagi nyetir gitu. Kayak udah electric seat, terus juga udah digital juga tampilan clusternya, terus pasti semuanya udah futuristis deh pokoknya semuanya. Jadi memudahkan banget saya mengoperasikan ketika lagi nyetir, dan emang nyaman banget gitu bantingannya. Kamu juga ngerasain yang tadi pas keluar rumah, di depan rumah kita tuh agak off road sedikit, tapi nyaman banget naik mobil ini. Nah ini yang bikin agak kurang nyaman sedikit, saya pakai regenerative brake-nya itu tuh sampai level 3 karena saya pengen dia nge-recharge-nya lagi itu lebih besar gitu, karena ini udah kesisa sekarang 89 km nih. Aduh. Jadi agak gak nyaman dikit, gak apa-apa ya sayang, aku lepas gas sedikit kayak ada engine brake gitu. Iya. Belum kebiasa juga nyetir mobil listrik, tapi biasanya kalau udah kebiasa udah lebih gampang loh ngaturnya loh, kayak ngelepas gasnya ntar kayak lebih smooth gitu kata Mas Fitra. Belum kebiasa aja level 3. Kalau udah jago bisa one pedal. Ya, jadi sampai 0 km bener-bener berhenti sampai 0 km nggak pakai nginjek rem. Cuma susah lah kalau lagi macet-macetan di tol gini, ya susah lah. Kalau lagi di jalan biasa sih mungkin itu bisa. Alhamdulillah udah sampai di Peak. Kita mau ke Peak 2 sih. Ini masih di area Peak, tapi range-nya itu masih 56 km. Jadi ya insya Allah aman lah dari sini ke rumah Mas Fitra ya. Terus ini tadi ada berisik-berisik suara Calm Sea Waves karena Mas Dito pasang ini nih, pasang apa sih lagu Sounds of Nature. Suara alam. Begitu masuk Peak pasang lagu ini, jadi biar katanya vibe-in katanya, biar nyatu banget sama alam di Peak ceritanya. Kiri ya. Oh no. Tinggal 10%. Udah nih, bisa pulang apa enggak nih? Bisa. Bismillah. Belum nyampe Peak lagi padahal. Masih nyasar-nyasar. Bismillah. Masih 52 km lagi range-nya. Oke, udah sampai Peak. Mas Dito bawa tas karena mau sambil kerja dia. Saya culik dulu hari ini. Dan ini kita udah di By the Sea. Duh, keren banget parkir di sini. Kita makan es krim di sini. Cold Moo. Ini es krim favorit Mas Dito dulu. Ada di sini ternyata ya. Let's eat. Bismillah. Oke, udah selesai makan es krimnya sama belanjanya. Iseng. Terus kita mau pulang sekarang karena udah mau hujan.
Dan agak deg-degan juga sih ya, soalnya kan baterainya tinggal dikit. Saya nggak mau nyetir aja, sayang. Oke. Takutnya di jalan kenapa-kenapa. Nggak deng, emang pengen ngerasain aja duduk di baris belakang kayak gimana, karena si Ioniq 5 ini di belakangnya tuh luas, lega. Saya pengen ngerasain duduk di belakang. Pemandangan dari belakang, visibilitasnya gede banget, luas, nggak ngerasa sempit di sini. Ini juga panoramik ke belakang, sunroofnya. By the way, kita tinggal tersisa 50 km lagi range-nya, dan sekarang kita on the way ke rumahnya Mas Fitra di daerah Jakarta Barat. Semoga aja keburu. Tadi sih ngecek sekitar 20-30 kilometer ya. Alhamdulillah akhirnya sampai dengan selamat. Pasti ntar Mas Fitra ngatain aku deh kalau kamu nyetir, dibilang males nyetir. Oh, udah pasti. By the way, tersisa 34 km lagi range-nya, dan trip keseluruhan dari kita kemarin pertama review yang bawa dari fully charge ya, itu 446,1 km. Ini harusnya masih bisa sampai 500-an sih, tapi ya kita takut daripada repot di jalan hujan-hujan deras ya. Iya, mungkin kena macet atau apa, jadi kayak lebih boros. Iya, jadi ya udah kita pulangin lagi nih, udah langsung di depan rumahnya Mas Fitra, lagi nunggu. Mas Fitranya lagi syuting dulu sebentar. Assalamualaikum. Malam. Udah datang. Dikembalikan, terima kasih. Oke. Thank you, Mas. Masih sisa berapa kilo? Masih sisa 36 kilo. Masih sisa 36. Masih sisa. Udah seminggu lebih. Udah seminggu Lu lebih, semua udah 4 orang. giliran. Iya. Ya udah, malam ini nanti gue lihat, malam ini Iya. gue charge. Besok jadi kita ke Anyer. Jadi Anyer ya. Oke. Jadi setelah dipakai sama tim Fitra ini semuanya, kita akan lihat berapa sisanya dan berapa jarak tempuhnya total. Tapi video ini belum selesai karena besok kita semua berlima ya, tim Fitra Eri. Ini permintaannya mereka mau ngadain meeting di outdoor ceritanya. Healing. Ya udah, malam ini gue lihat datanya, habis itu gue charge, habis itu besok pagi kita ke Anyer. Oke. Thank you. Langsung cabut. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan hari ini tim Fitra Eri sudah ngumpul semua lagi karena kita mau meeting sambil healing. Oke, sebelum kita berangkat, kemarin saya udah lihat ini mobil sudah menempuh 444,8 km dan range tersisa itu masih 36 km dengan baterai 6%. Konsumsi rata-ratanya 7,1 km per kWh, yang mana itu cukup bagus. Jadi sudah seminggu lebih dipakai oleh mereka, tapi ini masih bisa berjalan. Tapi karena kita berjalannya sekarang cukup jauh ke Anyer, tadi malam sudah saya charge penuh 100%, itu butuh kira-kira 8 jam untuk nge-charge-nya. Jadi pada saat saya tidur, sekarang udah penuh lagi 100%, dan kita akan bahas sambil kita jalan ke Anyer. Let's go! Jadi klaim mobil ini itu adalah 451 km untuk range-nya. Tapi kalau ngelihat hasilnya, ini udah anak-anak semua ini bawa, dan pada lewat macet semua kan? Lewat Macet, dan masih bisa sisa 36 km setelah 444 km, artinya definitely sudah terlewat. Bahkan kalau misalnya kita tambahin itu dekat ke 480 km. Cuman dari pengalaman, ketika range itu sudah 0, dia itu tidak langsung habis, masih ada spare lagi sekian lama itu untuk mobil itu masih bisa tetap berjalan. Jadi di atas kertas, bukan di atas kertas, jadi secara aktual mobil ini bisa di atas 500 km. Bahkan Ridwan itu udah pernah ngabisin di jalan tol tuh bisa 500 km lebih juga. Jauh loh, dan ini mobil lega banget, itu belakang lega. Anget nggak tempat duduknya? Sebal, gue udah tadi mau ngomong nggak bisa. Siapa yang ngerjain? Karena gue tinggal nyalain dari sini. Gue udah ditonjok banget. Ditonjok. Sebal. Siapa yang nyalain? Enggak. Itu
pemanasan sebelum kita meeting healing. Iya. Pemanasan dulu kan di belakang. Bener-bener dipanasin ya. Tadi sebelum saya ngomong saya nyalain hit, clear seat hit dulu. Mainannya Om Mobi. Ini saya baru pertama kali naik mobil ini bener-bener dipenuhin sama 5 orang dewasa. Dan ternyata dari luar juga nggak ambles dan bantingannya juga masih normal, nggak mentok-mentok gitu. Jadi ternyata bisa juga 5 orang dewasa full size naik di situ. Sampai juga. Ini kita sekitar 150 km jalannya ke sini dari Jakarta dan masih 72% tersisa baterai. Oke, jadi di sini kira-kira kita akan meeting sambil healing. Jadi kita mau meeting rutin di samping pantai. Nah, ini barang-barang lagi mau disiapin dulu semua. Terus abis itu tempat kayak gini tuh kan enak buat nyantai gitu ya, buat mikirin ide-ide, pemandangannya bagus. Tapi kadang-kadang memang satu problem di tempat seperti ini tuh adalah listriknya, karena di sini tuh nggak ada supply listrik. Tapi untungnya kan kita bawa Ioniq 5, jadi kita bisa pakai V2L, vehicle to load. Kita bisa keluarin listrik dari charging portnya ini. Nah, kita tinggal colokin V2L konektornya. Dah, nanti begitu udah siap semua, kita tinggal masukin ini listrik ke dalam sini nih. Ada listrik 220 volt dan dia bisa sampai 3600 watt. Itu gede banget. Nah, sekarang V2L-nya udah aktif, kita bisa ambil listrik dari situ. Dan kita bisa batasin sampai berapa persen baterai dia mau ngeluarin listrik. Karena kan kita butuh baterai lagi buat balik. Tapi karena tadi dari Jakarta ke sini cuma butuh 28%, jadi ya saya sisain 40% deh. Jadi dia masih bisa ngasih listrik sampai listriknya 40%. Jadi dia nggak bakal juga ngabisin sampai bener-bener habis kita nggak bisa pulang, karena kita bisa nentuin batasnya. Tapi dari 72% ke 40% itu kayaknya 32%. 32% dikali 72 kWh itu sekitar 23 kWh. 23 kWh itu artinya kita bisa, kalau misalnya kita meetingnya 3 jam, kita bisa 7000 watt. Tapi ini maksimal 3600. Artinya kalau 3600 itu bisa 6 jam, 7 jam. Jadi udah pasti cukup, pasti nggak bakal habis dah. Kita pakai aja tuh buat peralatan semuanya biar meetingnya enak. Nah, ini segini banyak peralatan, ada kulkas, ada kompor elektrik. Ini apaan, Mbak? Air fryer, terus buat ngecas handphone, terus alat DJ. Itu ternyata make cuman 1500 watt. Artinya belum sampai setengah kemampuannya V2L mobil ini, karena dia bisa sampai 3600 watt. Jadi bisa lebih banyak lagi sebenarnya. Masih ada 10. Astaga, nggak kelar-kelar nih. Umurnya 36 nggak ada di sini? Nggak ada. Ada ubannya lagi. Kenapa mesti ada ubannya? Kan memang. Thank you. Jadi biasanya yang diomongin di meeting tuh kegiatan job desk masing-masing di tanggal-tanggal yang udah ditentuin, dan ini kita udah ngomongin sampai Desember ya. Iya. Sampai Desember kita udah omongin. Jadi kita dari sekarang udah tahu November tanggal segini kita ngapain, Desember kita ngapain gitu. Jadi semua jadwal itu bisa tertata. Oke, meeting udah selesai. Kita langsung mau balik apa pada mau party dulu? Party dulu lah. Apa gunanya dibawa di jet? Oh, udah siap masak juga dia. Masak dulu, kita makan lagi, makan.
Ini ada pesan masuk untuk Diandra Gautama. Pesannya dari Dito Triananda, I love you sayang. 2222. Jadi dalam perjalanan seminggu ini benar-benar bikin saya makin gak nyesel pakai Hyundai Ioniq 5 ini, karena satu, mereka rata-rata impresif, mereka rata-rata komennya positif pada saat mencoba mobil itu, dan jarak tempuhnya jauh sekali, bahkan dari klaim 451 km tapi kenyataannya ini bisa atau bahkan lebih dari 500 km. Kemudian karena kapasitas baterainya gede, kita juga bisa pakai listrik dari mobil ini dengan fitur V2L-nya untuk membawa power listrik kemana saja walaupun di tempat yang tidak ada listrik seperti ini. Wah, definitely bakal sering bikin acara outdoor nih kayaknya. Tapi untuk video sekarang sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Gak pantas ya?